Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat ini, yang memperdengarkan kita dengan nasihat-nasihat. Mudah-mudahan nasihat yang kita dengar bisa kita amalkan dalam keseharian kita, memberikan manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mendengar tadi ya residen kita sudah di penghujung bulan Rajab. Kada kerasaan malam Jumat terakhir sudah kita malam ini. Nah, bulan Rajab sudah hendak berakhir. Orang yang beramal soleh mulai bulan pertama untungnya, orang yang bermaksiat mulai bulan pertama ruginya. Orang yang kadada menggunakan waktunya dengan beramal soleh, maksiat kada, amal soleh kada, maka tidak ada mengambil faedah daripada bulan tersebut. Hari pasti berlalu, bulan pasti berlalu, bahkan tahun pasti berlalu, dan kada tawa lagi sudah kembali. Yang ada hanya penyesalan-penyesalan yang telah lalu, kerugian waktu yang berlalu tanpa diisi dengan taat, tanpa diisi dengan ibadah. Orang ahli surga merasa rugi di dalam surga tatkala di dunia berlalu waktunya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat taat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bebuhan surga sekalinya masih ada aja rasa janggal, masih ada aja rasa ada yang kurang. Sekalinya kekurangannya dulu pas di dunia ada waktu yang berlalu begitu saja. Nah, yang berlalu tanpa diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan kalaunya kita kada banyak taat di bulan yang tadi, ya berniat sudah kita. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini yang akan datang kita kawa banyak lagi berbuat taat, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berlalu bulan Rajab, jangan sampai habis bulan ini kecuali kita minta lawan Allah Ta'ala supaya iman kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena yang paling penting di bulan Rajab, yang paling penting memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menguatkan iman. Untuk menguatkan iman kita. Makanya amun kita berakal-akalan kada percaya lawan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Naik mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, habis itu pulang naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Habis itu turun pulang tunggal butingan. Kada langsung mulai langit 7 langsung turun ke bawah, kada. Turun pulang langit 6, 5, 4 sampai seterusnya. Itu dikatakan para ulama bahwasanya tempat guring Rasulullah, bakas panas yang dirabah itu masih belum dingin, panas masih. Biasanya mun kita berabah tuh kerasaan panasnya, itu paling sekitar 5 atau berapa menit hilang panasnya itu, hampir sudah. Nah, disebutkan di riwayat itu Rasulullah pergi Isra wal Mi'raj itu peguringan sidin masih panas lagi, sidin sudah datang pulang di peguringan itu. Makanya mun kita akal-akalan kada menerima akal kita, tapi iman kita yang menerima. Nah, akhirnya disitulah kita harus meningkatkan iman, kepercayaan kita kepada Allah dan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang disebutkan di Isra wal Mi'raj itu
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yang Allah Ta'ala berikan keberkahan sekelilingnya itu. Tujuannya apa? Supaya apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Apakah Rasulullah tidak percaya dengan kebesaran Allah Ta'ala? Percaya sih, Den. Apakah Rasulullah tidak beriman dengan adanya surga, adanya neraka? Percaya. Bahkan yang paling sempurna iman itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman masih diperlihatkan untuk apa? Untuk memperkuat lagi. Karena laisal khabaru kal muayyanah. Tidak sama cuma mendengar kabar dengan langsung kita melihat. Nah, kayak tadi kan, kayak Madinah, kampung Madinah, kita percaya ada di sana kubatun hadra, ada kubah hadra makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuaan percaya, sampai-sampai yang belum umrah pun, yang belum pernah ke sana pun percaya. Cuman beda kepercayaannya dengan orang yang tulak surangan ke sana melihat lawan mata kepalanya kubah itu. Beda keyakinannya. Nah, akhirnya orang yang tulak ke sana, yang melihat kubah langsung dengan mata kepalanya, yang bisa berziarah tadi, lebih kuat lagi daripada orang yang cuman mendengar kabar-kabar aja. Laisal khabaru kal mu'ayyanah. Nah, Rasulullah sudah beriman, Rasulullah sudah percaya, bahkan paling sempurna iman, paling sempurna kepercayaan baginda Nabi Muhammad SAW, cuman tetap dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengajarkan lawan kita semuaan. Artinya, ayo di bulan Rajab, iman tingkatkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya datang di cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ujar Nabi Ibrahim meminta lawan Allah Ta'ala. Ujar Sidin, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan pang ulun ini kayak apa caranya biar menghidupkan orang mati. Nah, bukankah Nabi Ibrahim beriman bahwa Allah Ta'ala itu bisa menghidupkan orang mati? Beriman benar Sidin. Percaya benar Nabi Ibrahim. Karena manusia, karena di antara umat ini yang melebihi kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujar Allah Ta'ala, qala awalam tu'min. Hai Ibrahim, apakah engkau kada beriman? Jadi Allah Ta'ala kada percayakah bahwa aku ini mampu menghidupkan orang yang mati, orang yang meninggal? Ikam kada percayakah aku ini kuasa kudrat? Apa jar Nabi Ibrahim? Ujar Sidin, bala walakin liyatma'inna kalbi. Nah, jar Nabi Ibrahim, bala inggih, iya ya Allah, ulun beriman dengan kekuasaan pian. Ulun beriman dengan pian tu mampu untuk menghidupkan orang yang meninggal. Yakin, ulun yakin. Tapi apa ujar Sidin? Walakin lihat mainna kalbi. Nah, tetapi ulun hendak melihat itu supaya hati ulun lebih tenang, supaya hati ulun ini lebih kuat lagi, bertambah daripada yang ada, supaya ulun melihat seorang kayak apa biar menghidupkan orang yang meninggal. Nah, akhirnya ujar Allah Ta'ala, ambillah 4 ekor hewan yang berjenis burung. Khud arba'atan minat tayri, ambil 4 daripada jenis burung. Nah, ada sebagian ulama tafsir memandangkan yang 4 burung ini ada ayam. Nah, jadi ayam ini ada di zaman bahari juga lah. Ayam. Ada madahkan yang seikungnya itik, 2 sudah. Yang nomor 3 ini ada madahkan burung merpati, hamam. Burung merpati yang dulunya melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kelima ini burung gurab, elang. Yang keempat elang. Akhirnya diambil Nabi Ibrahim 4 buting nih. Ayam diambil Sidin, itik diambil Sidin, merpati diambil Sidin, alang diambil Sidin.
Jadi 4 sudah terkumpul. 4 buting hewan tadi terkumpul di hadapan Sidin. Jar Allah Ta'ala, fasurhunna ilaika sumaj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Ujar Allah Ta'ala, tatak-tatak itu hewan, potong-potong. Akhirnya dicabut di Sidin bulunya. Bulu itik, bulu ayam tadi, bulu burung merpati ini dicabut di Sidin. Cabut di Sidin. Nah, habis dicabut Sidin, dipotong-potong pulang. Kepalanya ditatak, batis-batisnya ditatak, awak-awaknya dipotong. Langsung dicampur semuaan. Yang 4 tadi, yang 4 burung tadi sudah ditatak-tatak, dicampur semua. Habis dicampur, dibagi kurang 4 buting. Dibagi 4. Sini bagian. Sudah tercampur sudah hewan tadi. Habis itu jar Allah Ta'ala, tiap-tiap bagian itu andak di atas gunung. Diambil Nabi Ibrahim, yang bagian pertama diandak Sidin di gunung, yang kedua diandak Sidin di gunung, sampai 4 buting, 4 gunung. Setelah itu jar Allah Ta'ala, bilanya sudah yang kayak itu, maka panggil hewan yang tadi untuk berkumpul atau untuk hidup kembali. Nah, sudah terbagi tadi, sudah alar ayam bergabung lawan alar itik, alar burung tadi bergabung, sudah terpisah-pisah, sudah terpisah-pisah, dipisah pulang dari gunung ke gunung, kepalanya terpisah-pisah. Akhirnya sudah dipisah-pisah, ajar Nabi Ibrahim, summa du'uhunna ilaika ya'tinaka sa'ya. Habis itu panggil ajar Allah Ta'ala, karena dia akan hidup. Lalu Nabi Ibrahim panggillah yang 4 tadi, dan ternyata anggota yang sudah ditatak-tatak tadi bergerak. Luar biasa. Nabi Ibrahim menyaksikan, melihat Sidin. Yang bulunya tadi bergerak, yang batisnya bergerak surangan. Jadi batis berjalan, yang hati-hatinya yang sudah tercancang-cancang batatak itu bergerakan. Bergerakan dari gunung ke gunung. Tunggal dikitan beparak. Yang ditatak-tatak tadi beparak. Pas kepala itik tadi, apabila hendak menyatu lawan kepala ayam kada jadi. Apabila hendak menyatu di awak ayam kada jadi. Lain pasangannya. Akhirnya terus bergerak. Akhirnya tiap-tiap bulu itik tadi kada mau menyatu ke bulu ayam. Akhirnya tiap-tiap bulu itik kembali kepada itik seorang. Bergabung. Ini lain film nih lah. Itu diceritakan dalam Al-Quran, sebutkan di tafsir. Lain rawa rontek lain. Rawa rontek yang bisa menyambung awak dulu. Ini cerita dalam Al-Quran disebutkan. Orang mufassirin, orang ulama tafsir mentafsirkan seperti itu. Tunggal dikitan bergabung. Akhirnya Nabi Ibrahim melihat pergabungan yang sudah dipotong-potong tadi. Tunggal dikitan bergabung sampai kepalanya, sampai batisnya, sampai sempurna, sampai kamu pulang terabang. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika itu Sidin melihat, ternyata sangat mudah, sekalinya nyaman benar, sekalinya gampang benar, Allah Ta'ala hendak menghidupkan orang yang meninggal. Nah, yang kita ambil di sini di mana? Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati ulun lebih tenang, lebih mantap, bahasa kita ya. Iman ulun lebih mantap, kemudian keyakinan ulun lebih mantap lagi. Sekalipun sudah mantap, tapi ditambah lagi supaya lebih. Itu yang dimaksud beliau. Makanya bulan Rajab ini ya kita paling kada benar mintalah lawan Allah Ta'ala supaya keyakinan kita itu bertambah. Paling kada benar itu. Kalau masalah ya percaya kita, beriman kita, alhamdulillah sudah. Kita beriman lawan Allah Ta'ala kuasa menjalankan Nabi Muhammad waktu sedikit dengan perjalanan yang sangat jauh. Kita sudah beriman itu, alhamdulillah. Kemudian kita percaya, beriman juga Nabi Muhammad melihat surga, melihat neraka, melihat orang-orang yang disiksa, melihat orang-orang yang hari itu menanam, hari itu juga memanen. Macam-macam, melihat ada minuman-minuman, melihat ada orang yang dipecah kepalanya, melihat ada orang yang digantung susunya, waliyadzubillah, digantung susunya ke lontali. Melihat macam-macam, melihat orang-orang surga yang menikmati surganya, melihat orang-orang neraka. Nah, itu yang perlu kita imani. Artinya kita bujur-bujur, kalau hendak surga ya ada amal solehnya. Kalau hendak dapat rahmat Allah Ta'ala, hendak mendapatkan surga itu ada amal,
harus ada amal solehnya. Sehingga itulah wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum berakhir bulan Rajab ini, minta lawan Allah supaya iman kita bertambah. Dan dikatakan ulama untuk bertambahnya iman itu harus disertakan dengan perbuatan taat, ibadah. Bilanya hendak iman kita bertambah, maka kita ada basic taatnya, ada ibadahnya ada. Berkurangnya iman ketika mengerjakan maksiat yang dilarang Allah, yang dilarang Rasulullah itu kita kerjakan, maka iman kita itu berkurang. Berkurang kita kada tahu mun berkurang terus kena pajah, hilang iman itu. Nah, makanya kategori husnul khatimah itu orang meninggal dalam keadaan Islam. Muslim meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah kalau kawan mempertahankan imannya, Islamnya. Nah, itu yang kita minta, ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Habis itu iman ditambah, Islam ditambah, ihsan kita ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah berakhir bulan Rajab ini, tidak habis bulan Rajab ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkecuali iman kita sudah ditambah dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ibadah kita ditambah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan dipanjangkan umur sehingga kita akan bisa memperdapati bulan Sya'ban dan akan bisa juga memperdapati di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.